Lu tahu nggak apa perbedaannya jam 9 sama lo? Kalau jam 9 itu kesiangan, kalau lo itu kesayangan. Pindah ke tempat duduk kamu sekarang. Nggak mau bu, saya maunya di sini. Lagian kamu ngapain sih tiba-tiba duduk di sana? Caper banget. Kenapa sih lu nelfon gue pagi-pagi gini? Tumben juga lu bangun pagi. Ya kan gue mau sekolah. Suruh siapa? Lu udah anak kuliah balik SMA lagi. Zel, apa? Gue kayaknya udah petunjuk deh tentang kematian Sakura. Oh ya? Apaan emangnya? Gue curiga ke mereka. Mereka yang dimaksud Sakura di suratnya itu. Iya, mereka adalah orang-orang yang ngebully murid-murid di sekolah. Oh, mereka ini yang sempat lu ceritain kemarin kan, yang sempat ganggu lo? Iya. Kenapa lu curiganya ke mereka? Mungkin aja Sakura waktu sekolah dibully sama mereka nggak sih? Masuk akal sih. Sakura bisa jadi tertekan gara-gara dibully. Kalau emang beneran itu mereka, gue gak akan pernah bisa maafin sih. Terus rencana selanjutnya apa? Gue bakalan cari bukti kalau emang beneran mereka pelakunya. Tapi lu jangan ngambil tindakan yang gegabah, karena tebakan lu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Di sekolah itu udah ada orang yang lu percaya nggak? Enggak kok. Karena bagi gue semua orang itu mencurigakan. Lah emang, kan semua orang lu curigain. Kira-kira gue berhasil nggak ya? Gimana kalau ternyata gue gagal nemuin orang itu? Percaya sama gue, lu pasti berhasil. Iya sih. Yaudah sana lu berangkat sekolah. Gue mau lanjut tidur dulu. Gue juga mikir gimana ya takutnya Sakura sebelum dia ngelakuin hal itu. Li, gue bisa paham kenapa orang mutusin buat ngelakuin hal-hal kayak bundir gitu. Ya karena hidup dalam kondisi gangguan mental tuh gak mudah. Tapi sebenarnya gak ngebenerin juga sih untuk ngelakuin bunuh diri. Udah paling benar sebenarnya ke tenaga medis sih. Sehancur apa ya mental Sakura sampai dia milih buat ngambil jalan itu. Gue jadi gak selera tidur lagi gara-gara lo. Lo tau gak Zel? Apa? Gue takut gue jadi kayak Sakura. Ngomong apa sih? Lo tuh punya kita. Kalau gue punya kesempatan buat mengulang waktu, gue gak mau punya orang tua kayak orang tua gue sekarang. Mereka berdua bahkan gak pernah sempat buat mikirin anaknya sendiri, apalagi mikirin Sakura. Papa gue gila cewek, mama gue gila kerja. Jadi kalau misalnya mau ngulang waktu, lo gak mau lahir dari rahim mereka gitu. Gue bahkan gak mau lahir dari rahim siapapun. Li, lo harus bertahan demi ngasih keadilan buat adik lo, ya? Lo pasti bisa. Semangat ya. Papa kapan sih berhenti mau bukan kayak gini? Apa sih kamu udah gak usah ngatur-ngatur orang tua? Sia-sia dong mama banting tulang kerja di luar sana, tapi suaminya di rumah cuma ngelakuin hal-hal bodoh kayak gini. Kamu berani ya ngomong kayak gitu sama orang tua? Papa tuh laki-laki paling buruk yang pernah aku kenal.
Kerjaan papa cuma numpang hidup, tau gak sih di sini? Kamu mau, ha? Papa buat kamu nyusulin adek kamu. Papa kira aku masih mau hidup di tengah keluarga yang udah hancur kayak gini, Pak? Males papa debat sama kamu. Udah pergi. Papa tuh harusnya malu. Karena papa udah gak berhasil ngejalanin peran papa sebagai ayah di keluarga ini. Papa gak peduli. Apa? Kamu mau ngusir papa? Aku heran. Kenapa mama masih mau pertahanin papa? Karena mama kamu itu cinta mati sama papa. Bajingan. Lili! Aku nunggu banget momen mama tahu kelakuan papa. Tapi kalau misalnya mama kamu tahu, kamu pikir dia percaya sama kamu? Kamu cuma jadi anak durhaka kalau misalnya jadi penyebab masalah orang tua. Kamu mau mama sama papa cerai, ya? Itu keinginan kamu. Aku bahkan lupa kapan terakhir kali aku dapat peran orang tua. Karena aku gak pernah ngerasainnya. Anak kurang ajar. Pak, please izin saya masuk ya, Pak. Nggak bisa, Dek. Kamu nggak ada ini jam berapa? Sudah lewat 5 menit. Pak, sumpah saya tuh tadi kejebak macet. Yo, makanya kalau misalnya udah tahu arah dari rumah kamu itu macet, ya jangan terlambat, berangkatnya lebih pagi. Intinya kamu nggak boleh masuk. Jadi saya sampai kapan coba? Harus di luar kayak gini. Nanti akan ada ketua OSIS tuh yang datang buat ngasih kamu hukuman. Tunggu aja. Yes. Gara-gara debat sama papa tadi pagi jadi terlambat ya masuk ke sekolah. Kamu bukannya murid yang kemarin nanyain CCTV ke saya ya? Iya, Pak. Oh ya, Bapak udah mau nunjukin CCTV yang saya minta kemarin nggak? Enggak. Terus ngapain Bapak nanya? Emang nggak boleh saya nanya. Pak, please dong, tolong izinin saya masuk ya, Pak. Please. Enggak. Pak, saya murid baru loh, Pak. Di sini masa nggak ada toleransinya sedikit pun? Justru itu. Kamu murid baru kok bisa-bisanya terlambat. Oh, jadi kalau misalnya murid lama boleh terlambat gitu? Ya tidak boleh juga. Udah, kamu tunggu aja di sini, nanti ketua OSISnya datang. Emang siapa sih, Pak, ketua OSISnya? Itu si Newar. Cowok berisik itu lagi. Udah tunggu aja di sana biar nggak capek, kamu duduk di situ duduk. Iya deh, Pak. Anak zaman sekarang. Siapa tuh cewek? Kayaknya murid baru deh. Udah, cabut aja yuk. Lu duluan aja. Gue masih ada urusan. Kenapa? Lu mau deketin cewek? Kayaknya dia cewek baik-baik. Gampang gue dibohongin. Lu lupa ya? Lu tuh sering bego gara-gara cewek. Udahlah, jangan deketin cewek lagi. Dinasehatin sama cowok yang ceweknya ada dari Sabang sampai Merauke. Gue gak bego kalau misalnya lagi ada cewek. Beda sama lo. Ya gue cuma main-main dulu. Dari main-main, ntar lu jadi bisa suka beneran gimana? Udah sana lu duluan aja kalau misalnya mau bolos. Gue mau nyamperin My Honey dulu. Jadi, bye. Tuh kan, emang anjing. Dia ngajakin bolos, dia juga yang batalin. Oi. Apa? Lo siapa? Bukan urusan lo. Cuek banget. Gue gak pernah ngeliat lo dari sini. Lo masih murid baru ya? Siapa nama lo? Nama gue Lavender. Gue sebenarnya tadi mau bolos. Cuma gara-gara ngeliat lo, gue lebih milih nyamperin lo aja sih. Gak penting. Lo kok cuek banget sih jadi cewek? Ya suka-suka gue lah. Lo pasti di sini lagi mau nunggu ketua OSIS sok keren itu kan? Lo kalau mau bolos ya bolos aja sana. Gak usah ganggu gue, apalagi ngajakin gue bolos. Ini aja deh, daripada nanti lo dihukum sama ketua OSIS sok keren itu, mending lo masuk ke sekolah itu diam-diam aja.
Emang bisa? Bisa lah. Ayo ikut gue aja. Lo emang gak tahu kalau ketua OSIS itu sering berkeliaran buat nangkepin murid-murid yang bolos? Jam segini sih ketua OSIS itu pasti udah selesai tuh patroli belakang sekolah. Jadi udah aman. Mau masuk gak? Udah deh mau. Ayo. Ya udah ayo. Ayo manjat. Selama gue 3 tahun SMA, gak pernah sekalipun ada sejarahnya gue naik ke atas gerbang belakang sekolah. Iyuh. Kok diem sih? Buruan. Sebelum ketusnya datang nih. Gue gak bisa naik. Yaudah ayo. Gue bantu. Lo gak liat gue pakai rok pendek? Yalah biar gue tutupin pakai tas dah. Ayo buruan. Nih, lo pakai tas gue nih. Makasih. Sama-sama. Yaudah kelas. Siapa bilang kalian bisa masuk kelas? Kalian pikir kalian bisa masuk diam-diam tanpa ketahuan gue, ha? Kok campur banget sih lo? Ya jelas lah. Gue tuh ketua OSIS sekolah ini. Dan gue akan menjaga ketertiban seluruh siswa di sekolah. Apalagi sama siswa-siswi nakal kayak lo ini. Itu udah effort lo, lompat dari gerbang. Masa lo gak mau menghargai perjuangan kita sih? Sorry ya, gue bakal kasih kalian hadiah. Udah yuk, ikut gue ke lapangan. Tahu gitu gue bolos aja tadi. Kalau ujung kayak begini mending gue diem aja tadi, gak usah ngikutin lo. Gimana gue tahu kalau itu tos ada di belakang sekolah. Anjing. Sakit anjing. Biar lo gak panasan. Buat gue mana? Lu suruh temen lo lah. Pilih kasih lo anjing. Biarin. Singkirin tangan lo. Nanti lo kepanasan lavender. Kan lo yang ngehukum gue. Ya gue kan cuma ngelaksanain tugas gue sebagai ketua OSIS yang baik. Kalau gitu gimana kalau bisa lo aja yang gantiin hukumannya lavender? Gue aja lo hukum, gimana gue bisa ngegantiin hukuman dia? Ya kan kalian sama-sama disuruh hukum hormat sejam kan? Ya udah kalau gitu lo langsung ambil 2 jam aja. Enggak, gue gak mau. Oke, deal. Lo boleh masuk kelas duluan ya. Gak usah. Udah gak apa-apa, gue ketuanya. Nanti Daryl yang bakal ngambil hukuman lo. Dasar ketos kurang ajar. Pasti capek ya? Tadi kamu hormat di depan tiang bendera lumayan lama soalnya. Jangan ganggu gue lagi deh. Emang kenapa? Gue gak suka. Ya, tapi gue suka kok gangguin lo. Lo nanti jangan terlalu dekat sama dia ya. Siapa? Itu cowok yang tadi dihukum sama lo. Dia tuh berandalan di sekolah ini. Kalau misalnya lo terlalu dekat sama dia, ntar terlalu jauh ke bawah arusnya. Gue sama dia tuh selalu jadi musuh. Karena dia tuh anak pembangkang. Muak gue. Pokoknya gue bakal ngelindungin lo dari dia lah. Makasih. Tapi gue bisa ngelindungin diri gue sendiri. Kalau ada AA Neor, kamu gak usah ngelindungin diri sendiri lagi. Lo diem deh. Oke. Oh ya, kemarin tuh gue nemu jam ini tau. Itu lo dapet dari mana? Di jalan sih. Ini punya lo emangnya? Iya, itu jam tangan gue yang hilang kemarin. Jangan-jangan
cewek yang kemarin nabrak gue pakai masker itu lo ya? Pasti lo kemarin daftar sekolah ya, tapi masih malu-malu, ya kan? Iya, balikin jamnya. Nih, jam lo. Tapi udah mati sih harusnya, karena gue sengaja matiin jamnya. Hah? Kenapa? Ya biar gue tetap ingat jam berapa adik gue meninggal. Kok lo ngelamun sih? Suka-suka gue lah. Gue lebih suka pakai jam mati soalnya. Lo unik. Gue jadi makin suka. Stres lo. Terima kasih ya. Sama-sama. Kalau misalnya gue tahu dari awal itu jam lo mah udah gue balikin. Mau gue beliin baterai jamnya? Atau mungkin gue benerin? Orang ini gue sengaja kok matiin jamnya. Buat apa? Orang mau pakai jam ya buat ngeliat waktu lagi jalan, bukannya ngeberhentiin waktu. Beberapa orang emang kepengen biar waktu itu berhenti. Luna. Iya? Lo tahu tentang Daryl sama gengnya gak? Tahu? Kenapa? Dia itu sama gak kayak The Siren? Beda sih. Kalau The Siren itu kan geng cewek. Kalau gengnya Daryl ya geng cowok. Salah ya? Gengnya si Daryl ini suka ngebully orang juga? Ya jarang sih. Tapi pernah juga. Oh. Kenapa emang? Lo dibully sama gengnya Daryl juga? Enggak. Terus kenapa lo tiba-tiba nanya tentang Daryl sama gengnya dia? Tadi gue ketemu sama Daryl dan gengnya. Hah? Kapan? Waktu gue dihukum. Oh, yang tadi. Kalau di sekolah ini ada 2 geng, berarti ada 2 kemungkinan. Antara The Siren atau gengnya Daryl yang bikin adik gue ngelakuin hal itu. Jangan berurusan sama mereka juga deh, saran gue. Kata lo mereka beda kayak The Siren. Kalau The Siren mainnya fisik, kalau gengnya Daryl itu mainnya pakai hati. Atau mungkin Sakura sakit hati karena Daryl, atau mungkin karena salah satu anggota gengnya. Mentang-mentang mereka cowok ganteng, banyak yang suka. Mereka tuh kayak bebas buat mainin perasaan cewek. Berarti banyak dong yang udah disakitin sama mereka. Udah gak terhitung jumlahnya. Tapi ya korban-korbannya cuma bisa pasrah. Jadi maksudnya mereka gak ngelakuin apa-apa habis disakitin gitu. Jalanin hubungan sama mereka itu, ya berarti harus siap juga buat patah hati. Oh. Hai. Kenapa? Nggak ada sih, gue cuma mau kenalan aja sama lo. Nggak usah. Kenapa? Kalau orang nggak suka, jangan dipaksa. Lo kenapa nongol mulu sih? Di mana ada lavender? Di situ ada neon. Lo kenapa jadi ikut-ikutan caper ke lavender sih? Ya suka-suka gue lah. Yang gue suka selalu lo sukain juga. Lu tuh emang gak punya selera lain ya? Enak aja lo ngomong. Gue duluan yang suka sama lavender, asal lo tahu. Gue bahkan udah kenal sama dia sebelum dia sekolah di sini. Ngaco lo. Tanya aja langsung sama orangnya. Kenapa berantem di sini sih? Udah ditungguin juga. Neon. Mana pakai datang lagi nih orang. Iko udah nungguin Yu di kantin tapi Yu malah di sini. Aduh please deh, tolong bawa teman kalian masing-masing ya jauh-jauh dari gue. Udah. Bentar dulu lah, gue masih kenalan sama Lavender. Come on Neor. Ya tapi kan gue. Lavender. Udah ayo. Gue harus cepet nih ngasihin misi gue di sekolah ini. Biar gak terlalu dekat sama mereka itu. Gue harus bisa nemuin sesuatu di TKP supaya bisa ngebongkar kematian adik gue sendiri.
toilet jadi Sakura meninggal. Apa dia orang yang udah ngebuat Sakura meninggal?